Unjuk rasa yang awalnya damai berubah nyaris ricuh karena massa tidak puas dengan jawaban pihak Bawaslu Tulang Bawang. Massa saling dorong karena merasa aspirasi mereka tentang laporan politik uang tidak diindahkan. Sekitar 500 orang menggeruduk kantor Bawaslu di Kecamatan Menggala Senin siang, mengaku geram dengan politik uang pada Pilkada serentak 27 November lalu. Massa menduga politik uang dilakukan pihak paslon nomor urut 2, Kudrotul Hankam. Namun hasil penyelidikan Bawaslu dan Tim Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu menyatakan tidak ada temuan yang mengarah pada politik uang. Tidak mendapat kepuasan. Naikkan di tingkat penyidikan Polres Tulang Bawang, unsur Gakum dari kepolisian. Pada sampai hari ini kami sudah bersama-sama dengan penyidik Polres sudah menyampaikan atau meminta keterangan kepada 5 saksi di masing-masing kejadian Nawartama dan Gedung Meneng. Kami minta semua teman-teman untuk ikut dan mempercayai semua proses. Di sini saya atas nama masyarakat Tulang Bawang yang tidak merasa puas atas jawaban dari Bawaslu. Jelas-jelas tadi Bapak Kasat Reski mengatakan kalau dia terbukti melanggar hukum dan dia kriminal akan tetap ditindak. Kami masyarakat di sini menanyakan kepada Bawaslu, seandainya pihak kepolisian menetapkan A, B, C, D itu menjadi tersangka, apa sikap yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu untuk tersangka, termasuk penyokong dana. Bahkan di situ tidak ada jawaban. Massa akhirnya membubarkan diri dengan damai setelah menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, Gakumdu sudah memeriksa 5 orang saksi yang dilaporkan melakukan politik uang di Kecamatan Penawartama dan Gedung Meneng. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pilkada serentak kini memasuki tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Di antaranya digelar di KPU Lampung Utara pada Senin pagi. Rapat pleno tersebut dijaga ketat ratusan polisi, tentara, dan dari pihak Pemda Lampung Utara. Untuk mencegah gangguan keamanan, pintu gerbang kantor KPU ditutup dan dijaga polisi. Warga yang tidak membawa undangan dilarang masuk. Dalam rapat pleno tersebut, petugas mengawali penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan kemudian dilanjutkan ke pemilihan bupati. Jadi seluruh komponen penyelenggara kita lakukan pengamanan. Untuk di KPU sendiri kita perketat Pak ya? Ya, khusus untuk di KPU kita sekitar hampir 150 personil. Ya, untuk proses pengamanan kita ada beberapa ring pertama, ring kedua. Dan ring kedua kita lakukan sterilisasi terhadap semua tamu undangan baik itu masyarakat maupun saksi-saksi dari pada kedua calon. Untuk barang-barang berbahaya dan lain sebagainya kita sterilisasi. Posisi saat ini masih aman terkendali. Ini tahapan pilkada di Kabupaten Lampung Utara ini sudah masuk ke pleno KPU. Tahapan terakhir yang menjadi tahapan dari proses pilkada serentak. Mari bersama-sama, kemarin kita bersaing, berbeda pilihan untuk menentukan siapa pemimpin kita, dan hari ini sudah ada yang terpilih. Pesan kami, mari kita bersama-sama kita mendukung pimpinan yang terpilih. Karena pimpinan terpilih ini bukan pimpinan kelompok siapa yang mendukung, tapi adalah pimpinan kita semua. Pilkada di Lampung Utara berjalan kondusif. Rekapitulasi penghitungan suara versi KPU kini masih berjalan dan banyak pihak yang masih menunggu hasilnya. Namun dari gambaran hasil hitung cepat lembaga survei Rakata Analytic and Advisory beberapa waktu lalu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Armantoni Ahadis Romli unggul dengan perolehan suara lebih dari 62%. Sedangkan pesaing tunggalnya, pasangan calon Ardian Saputra Sofyan memperoleh hampir 38%. Ardio Habab melaporkan dari Lampung Utara.
Meski Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 6,5%, namun pihak Pemkot Bandar Lampung hingga Senin siang kemarin belum bisa memastikan angka kenaikan upah kerja tersebut. Pemkot Bandar Lampung menyatakan masih menunggu regulasi aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Upah minimum provinsi atau UMP Lampung tahun 2024 sebesar 2,7 juta rupiah. Sedangkan upah minimum kota atau UMK Bandar Lampung sebesar 3,1 juta rupiah. Jika mengikuti instruksi Presiden, kenaikan upah kerja pada tahun 2025 mendatang diperkirakan akan naik sekitar 200 ribuan. Jadi kalau memang itu nanti naiknya memang 6,5%, ya sudah bisa kita hitung kan berapa besaran UMK tiap-tiap daerah, karena kan sudah dipublish juga. Jadi sampai sekarang juga kita masih menunggu regulasi aturan dari Kementerian Tenaga Kerja dari pusat. Kalau tahun 2024 kan UMK kita 3.103.631 rupiah. Jadi kalau kita kalikan dengan asumsi 6,5%, itu kenaikan itu sekitar 201.000. Jadi UMK kita dengan adanya kenaikan 6,5% ini berkisaran di 2025 itu 3.305.000. Pemkot Bandar Lampung berjanji akan memaksimalkan angka kenaikan upah pekerja, namun tetap harus berdasarkan hasil rapat bersama yang melibatkan Dewan Pengupahan dan instansi terkait. Dasar penetapan UMP adalah biaya hidup layak para pekerja atau buruh dengan kondisi ekonomi saat ini. Nanti akan kita rapatkan, ya. Nanti setelah kita rapatkan, nanti kita umumkan berapa yang ini. Ya kalau misalnya kita berharap UMK kita di atas rata-rata lah. Maksimal Bu. Maksimal. Jadwal pengumuman penetapan UMP dan UMK di Lampung diperkirakan paling lambat pada pekan depan. Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung mengimbau perusahaan menerapkan UMP tersebut mulai Januari mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.